بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kita sebagai seorang insan yang hidup di muka bumi ini pasti memerlukan yang namanya makan dan minum. Makan dan minum bagi kita merupakan kesempurnaan bagi kita. Ini merupakan kebutuhan hidup yang tak terelakkan. Oleh karenanya masing-masing insan dengan sendirinya diberi petunjuk, namanya hidayatun ammah oleh Allah Azza wa Jalla, mencari penghidupannya, mencari usaha untuk bisa makan, bisa minum, bisa memiliki sandang pangan dalam kehidupannya. Jangankan manusia, hewan pun juga mendapatkan petunjuk umum seperti ini. Dalam Islam, barakallahu fikum, ada bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin secara khusus, supaya di dalam mencari penghidupannya sesuai dengan bimbingan syariat. Di sana ada yang halal dalam pandangan Islam, ada yang haram dalam pandangan Islam. Maka Islam menganjurkan, memerintahkan kepada kaum muslimin secara khusus untuk memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, mencari usaha yang halal, bahkan usaha yang terbaik. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadih.
Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min 'amali yadihi. Yang artinya tidak ada seseorang pun yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada apa yang dia makan dari usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam dahulu beliau memakan dari hasil tangannya sendiri. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menjelaskan tentang Nabiullah Zakaria, inna Zakaria alaihi salam kana najjara. Dahulu Nabi Zakaria alaihi wasallam seorang najjar, tukang kayu. Riwayat seperti ini barakallahu fikum yang pertama menganjurkan kita untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari usaha. Dan yang kedua dijelaskan tentang usaha yang halal, usaha yang diizinkan dalam syariat. Dicontohkan seperti najjar, sebagai tukang kayu. Dan disebutkan yang paling afdal dia memakan dari usaha tangannya sendiri, jerih payahnya sendiri. Disebutkan Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Rifa'ah ibnu Rafi' radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, ayyul kasbi atyab, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus? Atyab disebut dalam syarahnya afdalu amalan, yang paling bagus amalnya, wa aktsaru barokatan, yang paling banyak barokahnya, wa ahallu akla, yang paling halal dimakan. Itu kasbun thayyib. Usaha apa yang paling thayyib, yang paling afdal, yang paling banyak barokahnya, yang paling halal dimakan? Qala, Rasul menjawab, amalur rajul biyadihi, amal seseorang dengan tangannya. Ini meliputi tangan, ya, produksi dan segala macam dengan tangan, usaha tangan. Juga termasuk dalamnya kata para ulama az-ziraah, cocok tanam, produksi barang atau cocok tanam, itu namanya amal sesuai dengan tangannya. Beliau mengatakan setelah itu wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur, jual beli yang baik, yakni jual beli yang halal, tidak ada padanya perkara dosa, tidak ada padanya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Jual beli yang halal. Ini hadis rawahul Bazzar, disahihkan sama Al-Hakim rahimahullahu taala. Di sini Anda perhatikan, Islam memberikan bimbingan tentang usaha, ma'isyah, mencari ma'isyah yang terbaik. Sehingga umat Islam dituntut untuk mencari ma'isyah, dan bukan semata-mata mencari ma'isyah, tapi memilih dan memilah ma'isyahnya. Dicari ma'isyah yang thayyibah, yang halal, yang barokah, yang afdal. Disebutkan di dua poin, amal pekerjaan orang dengan tangannya, entah sebuah produksi barang atau cocok tanam, sinaah atau ziraah. Dan yang kedua, bai'un mabrur, jual beli yang bagus, jual beli yang halal. Maka ada pembahasan di kalangan para ulama, ma'isyah apa yang paling afdal? Ada yang mengatakan sinaah, produksi barang. Ada yang mengatakan ziraah, cocok tanam. Ada yang mengatakan mengembala kambing,
karena Rasul sebagai pengembala kambing. Ada yang mengatakan sebagai tukang kayu, karena Nabiullah Zakaria sebagai tukang kayu. Ada yang mengatakan jual beli, namanya tijarah, perniagaan. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, beliau merajikan yang paling rajih, tayyib, maisha yang paling afdal ialah maisha yang paling aslah, paling bermaslahat bagi sang pelaku. Al-aslah lahu, al-anfa' lahu, yang paling manfaat, yang paling maslahat bagi sang pelaku selama dia halal. Kenapa demikian? Dikarenakan masing-masing orang skillnya beda-beda. Ada yang skillnya bab produksi, macam-macam. Ada yang pandai buat kue, ada yang pandai buat makanan, ada yang pandai buat properti, ada yang otomotif, macam-macam. Ada yang skillnya di dunia pertanian, ada yang nanam padi, ada yang nanam ini di sawah, di ladang. Ada yang skillnya itu perniagaan, ada yang skillnya pengembalaan, macam-macam. Maka yang paling afdal, yang paling manfaat bagi dia, skillnya kamu apa, itu yang kamu jalani, itu yang manfaat bagi kamu, itu yang paling afdal bagi kamu. Yang ini skillnya jadi petani, afdal bagi dia sebagai petani. Ini skillnya sebagai seorang tajir, maka afdal bagi dia sebagai tajir. Yang ini skillnya sebagai apa, sesuai dengan kemaslahatan dia dan kemanfaatan dia, selama itu perkara yang halal. Intinya adalah Islam menganjurkan kita untuk mencari maisha. Ini merupakan tuntutan hidup. Tidak boleh mengemis, tidak boleh meminta-minta. Harus berusaha, karena kamu harus makan, harus minum, harus pakai pakaian, harus punya tempat tinggal. Ya berusaha. Islam berikan bimbingan, carilah usaha yang terbaik, yang halal. Di antara yang terbaik dan yang banyak dirojikan oleh para ulama ialah at-tijarah, perniagaan. Oleh karena itulah dalam Islam, dalam fikih Islam dibahas khusus namanya Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, supaya kaum muslimin yang memang mayoritas transaksinya, aktivitasnya pada perniagaan, perniagaannya mubah, perniagaannya syar'i, tidak melanggar syariat, tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Pembahasan buyu panjang. Nah, dalam pembahasan buyu juga dibahas nanti pembahasan masalah hal-hal yang terkait dengan pertanian, perladangan, cocok tanam dan segala macamnya dimasukkan dalam pembahasan Kitabul Buyu'. Maka ditegaskan oleh para ulama, seseorang yang masuk dalam dunia perniagaan atau transaksi jual beli, entah dia sebagai penjual atau sebagai pembeli, tidak boleh melaksanakan transaksi sampai dia paham yang namanya babul buyu', bab tentang jual beli. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara yang haram atau perkara yang riba. Di antara fatwa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah di zaman beliau, kebijakan beliau di masanya, tidak ada yang boleh jualan di pasar sebagai tajir kecuali yang paham tentang ahkamul buyu'. Nah, dites dulu. Begitu mengerti ahkamul buyu', silakan jualan di pasar kami. Yang belum hafal, ngaji dulu. Ini kalau diterapkan bagus ini ya Pak. Nah, yang mau jadi tajir, ngaji dulu, belajar dulu yang namanya Kitabul Buyu'. Baru kemudian dia paham, baru dia buka lapak, gitu ya. Dia harus belajar terlebih dahulu yang namanya ahkamul buyu'. Tapi yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita, bahkan kebanyakan kita, dagang dulu, baru kemudian belajar ilmu dagangnya. Gimana? Dagang dulu, disambi belajar. Akibatnya apa?
Ya, sebagian mereka diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, pas, bagus dagangannya. Sebagian lagi yang lain sudah terlanjur masuk belajar ilmu dagang, ternyata haram. Jadi bingung, gimana ini? Sudah terlanjur nyaman, enak dan segala macamnya, kok tidak boleh? Macam-macam. Ala kulli hal, mempelajari al-buyu termasuk perkara yang harus dipahami oleh masing-masing kita, dikarenakan dalam keseharian kita pasti kita akan terlibat pada transaksi jual beli. Kalau bukan sebagai penjual, sebagai seorang pembeli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sepanjang mungkin dan selebar mungkin tentang masalah buyu. Karena tidak ada kitab yang dijadikan sebagai panduan yang diminta, maka pengkajian kitabul buyu menyesuaikan dengan apa yang ada di benaknya saya. Gitu ya. Enggak ada acuan kitabnya, tapi saya usahakan seringkas mungkin dan semudah mungkin bisa dipahami oleh antum semuanya. Barakallahu fikum. Baik, pembahasan al-buyu dalam Islam, barakallahu fikum, panjang, luas, lebar. Barakallahu fikum. Namun kita bisa mengkaji kitabul buyu dengan membagi dengan sekian pembahasan. Pokok pembahasan utama terkait dengan masalah al-buyu. Barakallahu fikum. Yang pertama harus dipahami terlebih dahulu definisinya. Al-buyu itu jamak dari kata-kata bay'un. Itu bahasa Arab ya. Jamak dari kata-kata bay'un. Tayyib. Definisinya adalah secara bahasa akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu. Dalam bahasa kita beli jual. Gitu ya. Mengambil sesuatu beli, menyerahkan sesuatu jual, atau sebaliknya, jual beli. Baik, adapun definisi bai'un secara syariat ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Namun definisi yang cukup bagus disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam bukunya Syarhul Mumti'. Definisinya adalah mubadalatu malin, adanya tukar menukar sebuah harta, walau fi zimmah, walaupun harta itu ada dalam tanggungan seseorang, enggak dibuka. Au manfaatin mubahah, atau pertukaran harta dengan kemanfaatan yang mubah. Pertukaran kemanfaatan yang mubah. Bimithli ahadihima, dibayar dengan semisalnya harta, dibayar dengan harta, kemanfaatan yang mubah dibayar dengan kemanfaatan yang mubah. Alat ta'bid, berlaku untuk selamanya. Ghairu riba, tidak ada unsur riba padanya. Wala qarad, dan tidak ada unsur pinjam meminjam padanya. Nah, dibedakan antara jual beli dengan pinjam meminjam. Pertukaran harta, walaupun hartanya dalam tanggungan seseorang,
atau pertukaran kemanfaatan yang mubah dibayar dengan semisalnya, tapi berlaku untuk selama-lamanya, tidak ada unsur riba padanya, dan bukan qarad, bukan akad pinjam meminjam. Barakallahu. Ini yang namanya baik jual beli. Dari sini barakallahu fikum, yang namanya jual beli ada kalanya benda barang dengan barang ada wujudnya. Ini uang saya, itu barang Anda. Ini barang saya, itu uang Anda. Kelihatan. Ada kalanya uang dengan sesuatu yang belum ada. Namanya fi zimmah. Uangnya kamu kasihkan untuk barang yang nanti akan diserahkan. Barangnya nanti. Ada kalanya barangnya ada, uangnya belum ada. Ambil barang, uangnya nanti. Utang. Ada kalanya barakallahu fikum, uangnya belum ada, barang juga belum ada. Ada kalanya terkait dengan sebuah kemanfaatan yang mubah, bukan uang, bukan barang, tapi sebuah kemanfaatan seperti akses jalan. Akses jalan, antum punya rumah di dalam, di depannya rumahnya orang semuanya, antum tidak punya akses jalan, kecepit di belakang. Ada gang kecil punya tetangga antum, lewat tidak boleh, antum beli itu. Dah saya beli akses jalannya, bukan jalannya, akses jalannya. Itu punya kemanfaatan yang mubah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Dibeli akses jalannya. Bisa dibeli dengan uang. Ini saya beli sehari sekian, sebulan sekian, setahun sekian. Atau lihat situ, tapi berbayar. Atau dibeli dengan manfaat yang mubah juga. Halaman kamu luas. Tetangga depannya antum nggak punya tempat jemuran. Minta, Pak, halaman Bapak untuk jemuran saya, bayar. Ya sudah, akses jalan gratis, ini juga gratis. Kemanfaatan yang mubah dengan kemanfaatan yang mubah. Ini semuanya bentuk-bentuk jual beli. Kadang ada barangnya, kadang barangnya belum ada, kadang ada alat bayarnya, kadang juga belum ada, kadang kemanfaatan yang mubah, kadang yang lainnya. Ini yang namanya baik. Nanti ada yang halal, ada yang haram sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Artinya jangan dibayangkan yang namanya jual beli itu antum pegang duit, dia punya barang. Ini uang saya, mana barang antum. Nah, ini jual beli. Ketika ada yang pakai HP gitu, menghubungi produsen sebuah tempat, punya madu, ada, mau berapa kintal, bukan lagi kintal, berapa ton, kirim madu antum 10 ton ke Solo ya, ya berapa sekilonya sini, tayyib, saya transfer. Oh itu bukan jual beli, nggak ada duitnya, nggak ada barangnya. Ini orang nggak paham jual beli. Ini juga termasuk bai'un, walaupun belum ada uang, belum ada barang. Difahami insyaallah ya? Ada kalanya ada uangnya, ada kalanya masih utang, ada kalanya ada barangnya, ada kalanya masih belum ada barangnya, ada kalanya menggunakan kemanfaatan yang sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Ini yang namanya bai'un. Pembahasan yang kedua, dan yang paling panjang dibahas oleh para ulama, ialah tentang permasalahan syurutul bai'. Ini akan kita perpanjang seluas mungkin, dan itu dibahas oleh para fuqaha dalam buku-buku fikih mereka, pembahasan tentang syurutul bai', persyaratan jual beli. Persyaratan jual beli. Dari sinilah antum akan bisa mengetahui mana yang halal, hukum asal jual beli yang halal dari persyaratan yang ada, mana yang haram dikarenakan menyalahi persyaratan yang ada atau menyalahi aturan yang ada. Barakallahu fikum. Hukum asal yang namanya baik jual beli, hukum asal yang namanya al-uqud, akad transaksi, hukum asal yang namanya sebuah sistem dalam perniagaan adalah halal
sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Maka ketika ada seseorang yang melakukan sebuah akad dan Anda mengharamkannya, maka yang harus membawakan bukti pihak yang mengharamkannya. Karena yang bertransaksi menggunakan hukum asal. Kenapa kamu kok berakad demikian? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Antum kok mengharamkan, dalilnya mana? Jangan dibalik. Dalilnya mana antum jual beli kayak gitu? Kebalik. Pertanyaannya, dalilnya apa mengharamkan jual beli ini? Karena hukum asal jual beli, hukum asal akad, hukum asal transaksi, hukum asal sistem di dalam bab buyu adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka untuk mengetahuinya oleh para fuqaha dibahas dalam bab syurutul bai', syarat jual beli dan yang diharamkan padanya. Barakallahu fikum. Saya sebutkan langsung atau diklasifikasi? Pak diem. Lebih gampang diklasifikasi. Baik. Syurutul bai' kalau dihitung secara keseluruhan ada yang mengatakan 6, 7 atau 8 poin. Tapi bisa diklasifikasi menjadi beberapa pembahasan. Dibagi ya. Baik, yang pertama yang pertama barakallahu fikum, syurutun al-muta'alliqatu bil 'aqid. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan orang yang transaksi, pelaku jual beli, namanya al-'aqid. Ini terkait dengan orangnya sekarang, terkait dengan penjualnya atau pembelinya, namanya al-'aqid yang mengadakan akad. Tayyib, persyaratan yang berkaitan dengan al-'aqid ini barakallahu fikum ada 2. Yang pertama, ayyakunal 'aqidu jaizat tasarruf. Orang yang akad adalah pihak yang diizinkan transaksinya, diperbolehkan transaksinya dalam Islam. Pihak yang melakukan akad adalah pihak yang diperbolehkan, yang diizinkan transaksinya dalam syariat. Namanya jaizut tasarruf. Ya, perbuatan dia, tingkah laku dia, yang dia kerjakan itu diizinkan dalam syariat. Mereka ini adalah pihak yang memenuhi 4 persyaratan. Harus fokus, harus sabar. Tapi salah paham. Yang pertama, ayyakuna hurran. Dia orang yang merdeka. Pelaku jual beli ini orang yang merdeka. Sebab yang namanya budak atau hamba sahaya milik tuannya. Dia, harta benda yang dia miliki itu semuanya milik tuannya. Difahami salah ya? Maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk melakukan akad jual beli melainkan dengan izin tuannya. Kalau dia secara pribadi nggak boleh. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu li bai'ihi illa ayyastaritahu al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dan budak ini punya harta, maka hartanya milik sang penjual, kecuali kalau sang pembeli mempersyaratkan.
saya beli budakmu lengkap dengan semua yang dia miliki. Oke, harga sekian, deal. Maka budak dan semua yang dia miliki milik pembeli. Kalau dia mengatakan aku beli budakmu saja, maka dihargai budaknya, harta benda yang ada milik sang penjual. Kata-kata famaluhu libaihi, dia dan hartanya milik penjual, itu menegaskan yang namanya budak dan semua yang dia miliki miliknya sang tuan. Maka tidak bisa dipergunakan oleh sang budak tanpa seizin tuan. Dari sini diambil hukum oleh para ulama, akad transaksi seorang budak dinyatakan tidak sah kecuali apabila diizinkan oleh pihak tuannya. Jadi betul-betul jadi budak, dia diperbudak sama tuannya. Ayo sana, budak. Ngapain? Ya totolan gitu. Dia suruh jualan segala macam, labas izin daripada tuannya. Kalau dia seorang diri atas nama pribadi tidak sah. Barakallahu. Itu kalau ada budak di tempatnya antum, pembantu bukan budak. Camkan baik-baik, pembantu bukan budak. Difahami ya? Hurran. Yang kedua, ayyakuna balighan. Ayyakuna balighan. Orangnya atau dianya sudah balik. Ayyakuna balighan, orangnya sudah balik. Sudah balik. Barakallahu fikum. Ini diambil oleh para ulama dari sebuah hadis. Rufi al-qalam as-salasah, pena syariat diangkat dari tiga pihak. An-sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. yakni anak kecil yang belum balik, belum mukallaf. Maka semua perkara yang berkaitan dengan ahkam syar'iyyah, ketentuan utamanya adalah harus mukallaf. Yang namanya mukallaf adalah akil balik. Maka ketentuan yang kedua ialah ayyakuna baligha, dia sudah balik. Tayyib, berarti kalau ada akad transaksi jual beli pada anak kecil yang belum balik, tidak sah. Baru sah kalau sudah balik. Nah, dibahas oleh para ulama ciri-ciri balik. Itu dibahas dalam pembahasan yang lain. Tayyib. Tadi jangan di stop, dikasih koma dulu. Adapun terkait dengan transaksi anak yang belum balik, itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, anak yang belum mumayyiz. Belum bisa membedakan mana A, mana B, mana susu, mana air, segala macamnya. Belum mumayyiz. Yang ini tidak diizinkan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Adapun yang kedua, anak kecil yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang memperinci. Insyaallah taala pendapat yang sahih, yang rajih, insyaallah taala. Namanya khilaf, tergantung antum ya. Saya pribadi merujukkan pendapat yang memperinci. Yang pertama perinciannya, anak tersebut mengerti tentang jual beli. Ketentuan yang kedua, izin dari sang wali. Ada izin dari walinya dia, dari orang tuanya atau yang mengurus dia. Yang ketiga, akad jual belinya pada perkara-perkara yang tidak besar, ya, margin kecil, kata terlalu besar. Kalau
anak kecil belum balik, transaksi jual belinya otomotif miliaran, properti miliaran. Wah, ini bahaya, rawan penipuan dan segala macamnya. Jangan. Tapi kalau disuruh jualan es lilin, jualan gorengan, jualan kolang suwa, Bukalapak di depan mana gitu ya, yang margin nggak terlalu besar, artinya jual belinya itu nggak terlalu besar dan dia ngerti, labas. Ini pendapat yang sahih insyaallah taala, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Munzir, barakallahu fikum, dan juga yang lainnya. Insyaallah taala yang rajih barakallahu fikum. Wa insyaallah ya, ayyakuna baligha. Yang ketiga, ayyakuna aqilan. Ayyakuna aqilan, orangnya akil, berakal. Ini dengan hadis yang sama, rufi'al qalam ats-tsalatsah, pena diangkat dari 3 pihak, wa 'anil majnuni hatta yufiq, dan dari orang yang gila sampai dia sadar, waras. Barakallahu fikum. Harus akil. Jual beli orang yang majnun la yasih, tidak sah. Ketika dia sedang gila, tidak sah. Tetapi kalau ada orang gila yang kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras gitu ya, maka akadnya ketika dia gila tidak sah. Tapi akadnya dia ketika sedang waras sah. Barakallahu fikum. Dengan riwayat yang sama. Baik, ada orang yang lagi mabuk. Mabuk ini, fly. Jualan atau menawarkan barang kepada antum. Mabuk gitu ya, fly gitu. Mas, ini ada HP murah Mas gitu. Oh, gitu. Hukumnya apa? Hukumnya tidak sah. Dirinci. Karena mereka mengkiaskan dengan orang yang majnun, maka dirinci. Kalau mabuknya itu sampai hilang akalnya, tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tidak sah. Kalau dia mabuknya mabuk ringan, masih mencerna apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan, apa yang dia transaksikan, maka hukumnya sah. Itu ketahuan dari gaya ngomongnya. Ada HP murah Mas, saya jual 100.000 rupiah. Nah ini HP-nya harganya 12 juta. Kira-kira ini orang sadar apa belum? Tidak waras, tidak sah. Jangan kesempatan kira 1.000. Ini Mas, 1.000. Ya, masalah mah pergi antum. Kena wis didol Mas kawis 10 juta. Berapa untungnya ya, Pak? Jadi dia sadar, oh boy, kok ada uang 100.000 di tangan saya? HP saya mana? Nah, menunjukkan dia sama ke orang yang majnun. Jadi orang yang sakron, yang mabuk sampai akalnya tertutupi, tidak sah akad jual belinya. Mabuk yang ringan, yang bisa mencerna apa yang dia ucapkan, hukumnya sah. Barakallahu fikum. Yang keempat ialah ayyakuna rasyidan. Rasyid, orangnya itu rasyid. Rasyid itu bisa mengelola hartanya, bisa mengelola akad jual belinya. Rasyid lawan daripada safah. Safah itu agak semi-semi idiot. Tidak ngerti pegang uang, tidak ngerti membelanjakan uang, tidak mengerti mengalokasikan uang. Ada safih. Ada safi, bai'us safi, jual belinya orang yang safi, yang idiot, ini tidak sah. Tidak sah dikarenakan sama dengan orang yang majnun atau orang yang ghairu rasyid. Terkait dengan yang rasyid, barakallahu fikum, itu diambil dari sebuah ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Disebutkan di An-Nisa yang ke-6, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kamu uji, kamu tes anak-anak yatim itu ketika mereka sudah mencapai usia nikah, sudah balik. Kalau kamu merasa anastum minhum, kamu merasa mendapati pada mereka rusdan, maka serahkan harta pada mereka kepada mereka. Kasihkan uang yang kamu simpan kepada mereka. Kata-kata rusda
Ini namanya rasyid, orang yang bisa mengelola hartanya, mengerti harta, bisa prihatin dan segala macamnya. Ada rasyid. 4 poin. Ini persyaratan orang yang menjual atau yang membeli. 4 ini ya Pak. Dengan penjabaran di atas, barakallahu fikum. Selain itu dinyatakan Anda tidak sah. Yang kedua, persyaratan yang kedua yang berkaitan dengan al-aqid, orang yang akad. Yang kedua ialah ayyakuna al-aqidani atau kullun minal muta'aqidaini malikan au yaqumu maqamal malik. Masing-masing dari dua pihak yang akad, penjual atau pembeli, sebagai pemilik barang. Yang akad sebagai pemilik barang, atau yang menduduki posisi pemilik barang. Yang ini panjang pembahasannya ya Pak, camkan baik-baik. Ulangi lagi ya. Orang yang akad, baik penjual atau pembeli, adalah pemilik barangnya, sang pemilik barang, atau menduduki posisi pemilik barang. Dipahami insyaallah ya? Ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sunan Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "La tabi' ma laisa indak." Kamu jangan menjual sesuatu yang bukan milik kamu. La tabi' ma laisa indak, kamu jangan menjual apa-apa yang bukan milik kamu. Juga disebutkan dalam hadits Amr bin Shu'aib an-Nabi an jaddih, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, wala yabi' ma laisa indak, dan janganlah engkau menjual apa-apa yang tidak ada pada kamu. Disebut dengan baik ma la yamlik, menjual sesuatu yang belum dia miliki. Ini larangan ya Evan. Sehingga diambil faedah oleh para fuqaha, ini pendapatnya Maliki dan Hanabilah, di antara persyaratan jual beli yang berkaitan dengan al-aqid, orang yang berakad, ialah orang yang akad tadi pemilik barang. Dia menjual belikan barang dia miliki sendiri, atau orang tadi menduduki posisi pemilik barang. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Juga ada ijma' di kalangan para ulama, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa indah wala fi milkih. Mereka semuanya sepakat tidak boleh menjual belikan sesuatu yang tidak ada padanya atau yang tidak dia miliki, dengan nas di atas. Barakallahu. Paham insyaallah ya? Dari sini barakallahu fikum, ketika ada seseorang iseng menjual barangnya orang lain. Ini orang ini pedagang kambing, juragan kambing. Dia punya Bukalapak istana domba. Istana ya? Besok kandang domba. Mau dijual kok, istana domba. Jadi keren gitu ya. Jual beli domba. Kamu nih teman dia lagi main di situ, lagi ngobrol-ngobrol. Teman kamu yang milik domba itu lagi pergi. Tunggu sebentar ya, saya tak pergi sebentar, ada haji keperluan gitu. Ya kan? Ada pembeli datang, tek gitu. Pak, mau beli kambing Pak gitu. Antum ya hanu jadi sang penjual gitu. Boleh, silakan pilih. Yang mana? Yang ini Pak. Dia pilih yang domba putih itu, mendo itu, masya Allah gede. Ini berapa Pak? Ini agak mahal sekarang ini harganya. Ini sekarang mungkin harganya 3,5 juta. Cocok pembelinya ini. Wah,
Lebih murah iki. Di sebelah sana 3,7 ya. Iki 3,5 iki. Ya Pak, deal. Ambil kambingnya, kamu terima uangnya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukum akad seperti ini? Loh kok diem? Hukumnya apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hah? Karena kamu menjual barangnya orang lain. Nah, gitu ya. La tabi ma laisa indah. Lalu datang penjual aslinya. Duh, kok kambingku hilang siji? Kok hilang satu? Mana ini? Enggak hilang. Tadi ada yang datang beli yang ini. Terus kau hargai berapa? Ya mbok, tadi tak kira-kira 3,5 juta. Pinter sampean. Ini saya hargai 3 juta. Kau sampai 3, pinter sampean. Terus ya apa ini? Enggak apa-apa, bagus. Gimana kau diari lo? Hah? Ini di kalangan para fuqaha disebut dengan bai'ul fuduli. Jual belinya orang yang fuduli. Tak tahu istilah fuduli ini. Orang yang iseng, jahil. Baru itu namanya fuduli. Paham ya? Ini dimasukkan dalam pembahasan sekarang ini. Ini pembahasan panjang di kalangan para fuqaha. Dan yang rajih insyaallah taala barakallahu fikum kembali kepada keridhaan sang pemilik barang. Paham enggak? Begitu kamu pemilik barang, kau kasih harga berapa? 3,5 juta. Pintar sampean. Ya wis, Allah aku ridho aku. Selesai urusan. Ngawur kon niku. 3,5 kulaane. Durung mangani, durung ngamute. Iki 4,5 minimal iki gede yo. Pedusnya gede gimana? Terus gimana? Nggak bisa, panggil dia. Maka tidak sah, dikarenakan sang pemilik tidak ridho dan yang akad bukan pemilik barang. Terkena riwayat tadi, la tabi ma laisa indak. Difahami ya? Nah, ini kan sering terjadi ini. Maka dirinci, ridho enggak ridho? Saya ridho, selesai urusan. Dari ridho, panggil pembelinya. Sini. Batal akad jual belinya. Saya bukan pemilik barang dan pemilik aslinya tidak ridha. La tabi ma laisa indak. Difahami insyaallah. Sehingga orang yang akad adalah pemilik barang. Pemilik barang. Atau yang menduduki posisi pemilik barang. Atau muhim. Baik, siapa aja itu? Siapa saja yang termasuk pihak-pihak yang menduduki posisi pemilik barang. Ada muhim ya Bang. Baik, yang yaqumu maqamal malik. Ya, yang yaqumu maqamal malik, yang menduduki posisi pemilik barang yang pertama adalah as-simsar. Tahu simsar? Tahu simsar? Simsar itu adalah maklar. Kalau di zaman sekarang ini adalah penjual jasa. Yes. Kita sedikit meluas. Ada pembahasan di kalangan para fuqaha tentang simsar. Apa hukumnya jadi maklar? Apa hukumnya jual jasa? Ada khilaf ya ternyata. Sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh. Alasannya dikarenakan dia bukan pemilik barang. Jumhur fuqaha berpendapat boleh. Boleh. Berhujjah dengan hadis. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW membawakan beberapa jual beli yang dilarang. Baik, kata Rasulullah SAW, wala yabi'u hadirun libadin. Ini dalam Bukhari Muslim. Seseorang yang hadir, yang tinggal di perkotaan, tidak boleh menjualkan barang orang yang di pelosok pedesaan. Badin itu orang Badui.
hadir itu orang kota. Orang kota tidak boleh menjualkan barang orang yang dari pedalaman. Katanya sang rawi, yakni Tawus bin Kaisan, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa makna sabda Rasul ini? Beliau mengatakan, la yakunu lahu simsara, yakni orang kota tidak boleh sebagai simsar bagi orang pedalaman. Tahu simsar itu? Maklar. Tidak boleh orang kota sebagai maklar bagi orang pedesaan. Ilatnya, katanya para ulama kita, ilat sebab pelarangannya apa? Ilatnya adalah dikarenakan pada masa itu mayoritas orang-orang Badui tidak mengerti harga pasar. Pada masa itu orang-orang Badui tidak banyak mengerti nilai uang. Jadi kalau dikasih uang segini aja sudah, senangnya luar biasa. Padahal barang dia harganya lebih besar lagi. Kalau sekarang mungkin dikasih uang 1 juta itu sudah, masya Allah 1 juta, wah kayak tenan nih. Padahal harga dia 5 juta. Ini dua ilah yang mereka sebutkan. Tayyib. Dari sini diambil istimbat hukum oleh para ulama. Jumhur mengatakan hadis ini nasnya hanya satu. Orang kota tidak boleh menjadi maklarnya orang pedalaman. Berarti orang kota dengan orang kota boleh. Orang Badui dengan orang Badui boleh. Orang Badui maklar sebagai orang kota boleh. Kan begitu. Dipahami ya? Kalau melihat dari sisi ilatnya, sebab pelarangannya, nggak tahu harga, maka berarti kalau semua pihak mengerti harga pasar, boleh dia sebagai maklarnya. Jadi zaman sekarang ini barakallahu fikum, mayoritas masyarakat tahu harga pasar. Yang orang desa, yang orang kota tahu harga pasar. Ini istimbatnya jumhur ulama, menunjukkan boleh sebagai simsar. Dan ini yang rajih. Ini yang berlaku di tengah-tengah masyarakat luas. Maka simsar yaqumu maqamal malik. Ini ya. Maklar atau penjual jasa ini menduduki posisi pemilik harta. Tapi dengan persyaratan. Apa persyaratannya, Pak? Persyaratannya dia masyhur, sudah ada akad sebelumnya dengan penjual atau dengan pembeli, dia sebagai maklarnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba ada orang jual beli nodong, maklare. Anu maklare sapa? Maklarnya penjual atau ke pembeli? Aku pokoknya maklar. Sini. Itu namanya bukan maklar tapi pemalak. Paham ya? Syaratnya jelas. Dia sebagai simsarnya siapa? Simsarnya penjual ataukah pembeli? Dipaham ya? Itu persyaratannya. Nah, terkait dengan akadnya dia dengan penjual atau dengan pembeli, itu bainahum, di antara mereka. Bisa dengan cara dikasih fee. Tolong jualkan barang saya, dari saya harga 50, kamu jual 50. Kamu tak kasih fee 10% dari penjualan, bisa. Atau dia bilang dari saya 50, antum jual bebas berapa? Ada kesepakatan dengan siapa ini? Dengan pihak penjual atau pembeli yang dia maklari. Maka juga bisa minta gitu. Saya maklari tapi dengan persyaratan saya minta sekian persen. Atau bagaimana dengan kesepakatan mereka berdua dengan simsarnya. Ini terkait dengan pihak-pihak penjual atau pembelinya. Dipahami ya? Nah, simsar ini posisinya sebagai pemilik barang. Ketika antum akad dengan pemiliknya langsung boleh, antum akad dengan simsarnya boleh. Nanti ketika pas pembayaran, bayar kepada simsarnya boleh, bayar kepada pemilik barang langsung juga boleh. Terkait dengan pengiriman, kirim barang langsung dari pemilik kepada konsumen boleh, dari simsar ke konsumen juga boleh. Bebas dikarenakan simsar sama dengan pemilik barang dalam bab ini. Paham tak ini? Ini tolong diingat baik-baik. Nanti ada pembahasan terkait dengan masalah kekinian. Ya, ini akan terus masalah ini, Pak. Simsar.
Ya. Kalau sekarang disebut dengan penjual jasa. Penjual jasa. Itu harus jelas akadnya. Yang kedua, yang termasuk yaqumu maqamal malik, yang menduduki posisi pemilik harta ialah al-wakil. Al-wakil, wakil resmi dari penjual atau dari pembeli. Wakilnya, ditunjuk sebagai wakilnya. Ini harus ada kejelasan. Tidak ujuk-ujuk jadi wakil rekayasa. Jelas, ini wakil saya. Wakil juga sama, yaqumu maqamal malik. Yang ketiga adalah al-far', agen atau cabang daripada pemilik harta. Dari pemilik harta. Ini juga harus ada kejelasan, agen resmi. Nanti terkait dengan jual jasa makelar, terkait dengan wakil, terkait dengan cabang, ini ada akad perjanjian dengan penjualnya atau dengan pembelinya, dengan orang yang dia pakai, yang dia jasai tadi. Harus jelas. Kalau tidak jelas maka tidak boleh. Ini tiga pihak yang dikatakan yaqumu maqamal malik. Difahami insyaallah ya? Sebagian ulama mereka menjadikan dua syarat tadi. Tadi kan 2 poin, pertama dan kedua, ya. Sebagian fuqaha langsung meringkas jadi 1 poin. Yaitu mereka mengatakan ayyakunal aqidu ma'dzunat tasarruf syara'. Orang yang melaksanakan akad diizinkan akadnya secara syariat. Itu meliputi dianya orangnya akil balik merdeka rasyid. Terkait dari rincian tadi itu, dia adalah pemilik barang, dia adalah orang yang menduduki posisi pemilik barang. Kalau kita langsung dijabarkan dari 2 dengan perincian masing-masing. Ini semua terkait dengan apa ya, Pak? Terkait dengan masalah persyaratan jual beli terkait dengan akidnya. Yang akad baik penjual atau pembelinya. Itu total dari semua persyaratan yang ada. Ini kalau mau dijabar luaskan terkait dengan kondisi kekinian, itu bisa. Itu bisa. Tapi nanti aja. Kita selesaikan dulu persyaratan yang ada, baru mungkin disebutkan masing-masing kasus di zaman sekarang ini akan kita teropong menggunakan persyaratan tadi. Gitu insyaallah ya. Difahami insyaallah ya. Baik. Camkan baik-baik terkait dengan ini semuanya. Nanti di antara yang dimasukkan dalam pembahasan tadi itu terkait dengan masalah sistem murabahah. Baik di bank-bank syariah. Kemudian juga terkait dengan dropship, pembahasan dropship juga dikaitkan dengan pembahasan tadi itu. Difahami insyaallah ya? Al-muhim persyaratannya dia pemilik barang atau menduduki posisi pemilik barang, meliputi simsar, penjual jasa atau maklar, wakil resmi atau cabang agen resmi. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia anak yatim maka dia adalah walinya, waliul yatim. Wali yang mengurus anak yatim. Ini yakum maqamal malik. Tayyib, kalau dia pihak yang memberikan wasiat, menunjuk seseorang sebagai wasiat diberi wasiat untuk mengelola harta dia, al-wasi juga dimasukkan dalam pembahasan yakum maqamal malik. Tapi secara umum 3 poin di atas. Barakallahu fikum. Tayyib, persyaratan yang berikutnya berarti yang kedua. Sebentar. Nah. Baik. Persyaratan yang berikutnya dari syurutul baik
Ini dimasukkan dalam poin ketiga ya, Pak. Tapi lah dimasukkan di poin 3. Berarti tadi 3 poin persyaratan. Masih berkaitan dengan yang akad, yang akad. Berarti ada 3 persyaratan. Yang ketiga ialah at-taradhi. At-taradhi. Saling ridha. Yang akad baik penjual atau pembeli sama-sama ridha. Ini dengan hadis Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bai'u antaradin." Sesungguhnya jual beli itu dari unsur taradin, sama-sama ridha. Sama-sama ridha. Juga dengan ayat di An-Nisa 29, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali perniagaan yang didasari saling ridha dari kalangan kalian. Antaradin. Terkait dengan bab ridha ini, ikhwan, ada satu ketentuan penting yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu wifqa syara'. Sama-sama ridha sesuai dengan syariat. Ini mengantisipasi barakallahu fikum adanya penyataan sebagian pihak bertransaksi dengan transaksi yang diharamkan dalam Islam, melegalkan dengan alasan sama-sama ridha. Saya sama-sama ridha kok. Saya pembeli ridha, saya penjual juga ridha. Kan antara minkum. Jawabannya iya, itu satu poin persyaratan, dan yang paling penting adalah harus sesuai dengan bimbingan syariat. Artinya antara sama-sama ridha dan tidak ada padanya hal-hal yang melanggar syar'i atau yang diharamkan dalam syariat. Sehingga ditambahi antara wifqa syara', sama-sama ridha dan sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab ini, kalau jual belinya itu karena dipaksa, ya, dipaksa, namanya bai'ul mukrah, maka hukum asalnya tidak sah. Kecuali kalau ikrahun bihaqqin, pemaksaan yang benar. Barakallahu fikum. Ini dilakukan oleh waliul amr, oleh pihak penguasa, pihak hakim, terpaksa memutuskan memaksa si fulan menjual barangnya dikarenakan ada kemaslahatan bagi yang lainnya, maka itu sah. Tapi hukum asal jual beli orang yang dipaksa tidak sah dikarenakan tidak ada ridha daripadanya. Adapun jual beli orang yang terpaksa menjual barangnya, maka hukumnya sah. Apa bedanya ya? Ada yang dipaksa, ada yang terpaksa. Kalau orang yang dipaksa, berarti ada orang yang zalim, yang semena-mena, yang memaksa dia menjual barangnya. Dia nggak ridho, maka tidak sah. Karena nggak ada ridho padanya. Kecuali kalau hakim, pemerintah yang memaksa, namanya ikrahun bihaq. Kalau terpaksa, itu kondisi dia pribadi. Keuangan dia macet, harus gaji karyawan, nggak ada uang, ya terpaksa jual mobil. Terpaksa jual mobil. Namanya orang terpaksa menjual barang, itu harganya di bawah standar biasanya supaya cepat laku. Mobil Avanza terbaru harganya berapa? 200 berapa? 2,5, 2,8? Ya Allah, 2,8 juta. 280 ya, Pak. Gres ya baru. Allah, pilot, karyawan banyak, menurut gajinya. Enggak ada uang, enggak ada, ya sudah, lepas. Dia lepaslah Avanza tadi itu dengan harga 200 juta supaya cepat laku. Set. Uang dipakai untuk bayar gaji karyawan, misal. Ini kan terpaksa menjual. Terpaksa menjual. Ada orang yang pindah tugas. Awalnya di Solo, pindah tugas ke Papua sana.
dikasih tugas selama 20 tahun. Ya, rumahnya nggak ada yang pakai, terpaksa dijual. Nanti dipakai beli rumah di mana? Di Papua sana. Terpaksa menjual rumah. Rumahnya dia mentereng begitu, mestinya 1,3 miliar ya Pak. Berhubung terpaksa cepat laku ya 2 miliar, 1,8 miliar gitu. Apa hukumnya ya Pak? Ada khilaf, yang rajih adalah boleh. Dikarenakan dia bukan mukrahun, tapi dia adalah muttar. Itu bahasa Arabnya. Kalau mukrah dipaksa. Tapi kalau muttar, kondisi dia yang terpaksa menjual barangnya. Yang ini sah. Walaupun dengan harga di bawah standar. Apalagi niatnya untuk membantu dia. Itu bagus. Ya, satu sisi kamunya dapat untung, dapat harga murah, harga miring. Sisi yang lain juga diuntungkan dengan lakunya barang tadi itu. Hajat dia terpenuhi barakallahu itu. Bedakan antara bai'ul mukrah adalah yajuz karena enggak ada ridha padanya kecuali ikrahun pihak dari pihak penguasa, dengan bai'ul muttar yang terpaksa harus menjual barangnya. Yang ini adalah sah dengan pendapat yang rajih insyaallah taala. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, ada terkait dengan ar-ridha. Apa hukumnya orang yang jual beli main-main, tidak serius? Namanya bai'ul hazil. Namanya bai'ul hazil. Guyonan ya. Masya Allah, ada ikhwan kita ini baru beli motor baru. Motornya masih grass. Yang baru sekarang apa ikhwan tipenya ikhwan? X-Speed. Masya Allah. Itu apa itu? Model Matic. Oh, model Matic. Masya Allah. Diparkir di bawah situ. Wah, tengok semua. Baru nih ya. Alhamdulillah baru gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau sahibat teman lama antum ini kepingin motor, kepingin motor yang kayak gitu, dilepas enggak ya? Kalau sahibi sih gampang. Tenang ya, tak lepas. Ini kita temen lagi. Iya, masa softo sih? Gak softo. Tenang ya. Sahib sendiri. Dah. Kalau mau ambil 5 juta sana. Wih, itu tukuri piro itu? 30. 60 juta. Masya Allah. 60 juta. Des, kawan kono 5 juta. Ini aroma serius atau aroma main-main? Tahu dari mana kok main-main? Dari harga. Namanya bai'ul hazil. Ini main-main ya Pak. Biasa canda gurau dengan teman lama gitu. Ketika teman tadi itu mengatakan deal, tak beli. Sana, ambil sana 5 juta. Ya wis, langsung metu. 5 juta. Mana motornya? Mana kontaknya? Mana SNK-nya? Mana BPKB-nya? Loh. Kok? Ini temenan ini serius ini. 5 langsung tak cash. Lagi softo ya. Tadi ada bilang softo aja ini. Nanti bilang enggak softo kok. Ini masuk 5 juta. Ribut. Apa hukum jual beli seperti itu? Namanya bai'ul hazil. Hukumnya apa ya Pak? Ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada yang merajihkan itu hukumnya adalah sah. Karena dia bukan orang yang terpaksa. Bukan dipaksa. Tapi dia bergurau. Yang dipandang dalam pembahasan fikih itu lafadznya, bukan niatan hatinya. Niat hati nggak ada yang tahu. Yang dihukumi yang dia lafalkan. Ketika dia melafalkan angka 5 juta dan deal, ya sudah. Ya nakit, terikat itu dengan akad jual beli. Ada yang mengatakan, oh enggak, dia lam yaksud bai'an, tidak bermaksud untuk menjual barangnya. Terlihat dari qarina yang ada, indikasi yang ada, harganya nggak masuk akal. Masuk
beli 60 juta, 35 juta. Nah, semua orang yang mendengar itu mengatakan senting ini. Kita majnun ini. 60 juta, 5 juta. Ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ketika ada keributan, maka antum islah, antum damaikan di antara mereka berdua. Nah, yang ini jok ngoyo, jangan ambil kesempitan. Nah, mentang-mentang 5 juta ngotot diambil. Nah, gak masuk akal ya, 60 jual 5 itu tidak masuk akal. Yang ini tes lagi, kamu bener apa enggak sih? Ya, jadi orang bener juga, ding. Ya wis, ada benernya, jadikan. Al-muhim diislah supaya jangan ribut. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Namanya khilaf, ada yang merojikan A, ada yang merojikan B. Kata sang pembeli, aku merojikan pendapat yang A. Oh baik, langsung sah jual belinya. Kata dia, aku merojikan pendapat yang B, nggak sah. Ayo B. Ya sudah toleransi. Maka diislah bagaimana jalan supaya jangan ada keributan padanya, barakallahu fikum. Intinya jangan bermain-main. Harus dengan antarabin, barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah keridhaan ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Kok jadi gede gini? Suaraku udah gede, tenang aja. Baik. Terkait dengan antarabin tadi, mereka juga membahas tentang permasalahan namanya bai'ul mu'atah. Mereka membahas yang namanya bai'ul mu'atah. Jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah adalah jual beli dengan tanpa adanya lafaz ijab dan qabul. Dengan tanpa adanya lafaz ijab dan qabul. Itu namanya bai'ul mu'atah. Ada beberapa gambaran. Ada kalanya sang penjual yang melafalkan, saya jual barang ini pada antum. Sang pembeli ambil barang, bayar, pergi. Tidak mengatakan qabil itu. Atau yang kedua, sang pembeli yang ngomong, saya beli barangnya antum, yang ini uangnya, dia pergi. Sang penjual tidak mengatakan saya terima, atau saya jual. Yang kedua, sama-sama nggak ada omongan. Langsung kamu ambil barang, kamu bayar. Set, kamu pergi setelah itu. Intinya tidak ada kelengkapan ijab dan qabul. Ini ada pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama. Mereka memasukkan bab ini dalam bai'ul mu'atah. Ada yang memasukkan dalam bab antarabin terkait dengan keridhaan. Ada yang terkait dengan pembahasan masalah al-fadhul uqud, lafaz-lafaz yang terkait dengan akad jual beli. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, cukup panjang dalam masalah ini. Dan pendapat yang sahih insyaallah taala adalah pendapat yang menyatakan bai'ul mu'atah jaiz. Diperbolehkan, tayyib, yang penting sama-sama ridha. Tayyib, barangnya jelas, harganya jelas. Difahami ya? Tidak ada padanya penipuan, barakallahu fikum. Ada bai'ul mu'atah. Yang terpenting adalah sama-sama ridha. Sistem ini, barakallahu fikum, yang mungkin sekarang banyak diterapkan di zaman sekarang ini di mal-mal atau di mini-mini market. Barang dipampang di rak-rak, di bawahnya dikasih harga. Ya, antum ambil, tek, bayar, dah kasirnya sekian pak, kasih, kamu pergi. Barakallahu fikum. Dan semua kaum muslimin atau di zaman sekarang mengatakan tidak masalah dengan yang satu itu. Barakallahu fikum. Al-muhim bai'ul mu'atah dinyatakan sah. Dari sini diambil faedah oleh para ulama terkait dengan jual beli tidak dipersyaratkan melafalkan
ijab qabul. Difahami? Tidak dipersyaratkan melafalkan ijab qabul dalam transaksi. Tidak perlu kamu mengatakan bi'tuka kadza wa kadza. Saya jual barang ini pada kamu. Kamu katakan qabiltu, saya terima. Tidak harus. Walaupun dengan tanpa lafaz, dengan transaksi, dengan tindakan-tindakan yang diketahui sebagai akad jual beli dan sama-sama ridha, sama-sama tahu, sah. Disebut dengan bai'ul mu'athah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Jadi yang berlaku di zaman sekarang ini ikhwan fillah azakumullah. Cuman jangan bermudah-mudah yang memunculkan persengketaan atau manipulasi. Nah, mudah-mudahan antum menaruh barang di sebuah tempat nggak dijaga. Ada orang ngambil barangnya habis. Pas kotak uangnya, nggak ada kotak uangnya ini. Itu bermudah-mudah. Salah kamu sendiri jadi dijaga. Tapi kalau antum taruh, kasih harga semua barang yang ada di kotak ini harganya 5 ribuan. Taruh di kaleng ini. Kamu awas dari jauh. Sambil duduk ada yang beli, plung. Iya bener. Bayar disik. Oh, tak pikir gak ada orangnya. Ini orangnya di sini. Adalah bahas. Tapi yang dipraktekkan yang di mall-mall itu ikhwan. Pasang barang, ada harga, antum ambil, langsung bayar, antum pergi. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bissawab. Dari sini juga dibahas oleh para ulama melebar lagi terkait dengan masalah akad ijab qabul tadi, dikarenakan tidak dipersyaratkan harus melafalkan sesuatu akad ijab dan qabul. Dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah akad jual beli menggunakan tulisan. Kita apa? Tulisan. Kalau sekarang menggunakan apa ya, Pak? SMS atau menggunakan chatting, entah di WhatsApp, Telegram dan segala macamnya menggunakan chat. Ada barang, deal, set. Namanya deal kitabah. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan persyaratan kamu yakin orang yang kamu chat tadi itu si fulan. Kalau kamu pembeli, dia penjualnya. Kalau kamu penjual, dia pembelinya. Jangan sampai terjadi di sini kamuflase atau manipulasi atau penipuan. Ketika ada penipuan, maka ada khiyar ghubn. Barang bisa akan dibatalkan dikarenakan ada penipuan yang ada. Intinya diizinkan oleh para ulama barakallahu fikum dan ini sangat bermanfaat untuk di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Bisa via WhatsApp, bisa segala macam, bisa via telepon. Al-muhim dipastikan dari si bulan saya penjual, dia pembeli atau sebaliknya, enggak ada manipulasi padanya. Juga terkait dengan jual beli menggunakan isyarat. Ini berlaku bagi yang tidak bisa ngomong, orang bisu, gitu ya. Dia kamu pahami maknanya apa? Hukumnya sah selama tidak ada padanya manipulasi atau penipuan. Barakallahu fikum. Al-muhim menggunakan media apapun yang mubah itu diperbolehkan. Media yang mubah diperbolehkan asalkan dipahami sebagai akad jual beli. Dan yang kedua, tidak ada padanya manipulasi atau penipuan. Barakallahu fikum. Jual beli via HP kalau enggak ada masalah. Ini semuanya berkaitan dengan al-aqidani yang melaksanakan akad transaksi. Pembahasannya kedua masih berkaitan dengan syurutul bai'. Asy-syurut al-muta'alliqatu bil mabi' atau bil ma'qudi alaihi. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan barang yang ditransaksikan. Mabi atau ma'qud alaihi. Di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama kita, para fuqaha.
Yang pertama ialah ayyakunal mabi'u mawjudan, maqduran, maqdurut taslim. Barang yang diperjualbelikan ada wujudnya, mawjud. Maqdurut taslim, yang bisa diserah terimakan. Ini ya. Barang yang diperjualbelikan itu ada wujudnya dan bisa diserah terimakan. Sebab jual beli barang yang tidak ada wujudnya hukumnya haram. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan hukumnya haram. Itu semuanya masuk dalam kategori gharar. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba'ah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur gharar. Al-gharar barakallahu fikum ini macam-macam. Segala sesuatu yang menipu. Termasuk gharar adalah sesuatu yang tidak ada wujudnya, majhul. Yang majhul, yang tidak diketahui. Termasuk gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan tadi itu. Ada gharar. Termasuk gharar barang yang memiliki spekulasi yang sangat tinggi. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini dimasukkan dalam pembahasan yang lebih luas, namanya al-qimar wal maisir. Ada unsur perjudian padanya. Ini 3 poin, dan yang paling banyak disebutkan oleh para ulama 2 poin di atas. Yang tidak ada wujudnya, yang majhul, atau tidak bisa diserah terimakan, barakallahu fikum. Itu namanya bai'ul gharar. Sehingga dari riwayat di atas diambil faedah oleh para ulama, barang yang diperjualbelikan itu ada wujudnya dan bisa diserah terimakan barangnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hadis di atas, nahaan bai'il gharar, kata beliau, an-nahyu an bai'il gharar aslun 'azimun min usuli kitabil buyu' wa yadkhulu fihi masailu katsiratun ghairu munhasirah. Larangan jual beli gharar itu merupakan dasar prinsip yang besar, yang agung dalam pembahasan kitabul buyu'. Masuk padanya sekian banyak permasalahan yang tak terbatas terkait dengan bab jual beli gharar. Yang ini dipegang baik-baik. Barakallahu fikum. Contohnya sangat banyak. Dan masuk padanya yang mengandung aroma perjudian. Kalau yang disebutkan dalam hadis sangat banyak. Yang namanya jual beli budak yang kabur, baik al-abdul abid. Tayyib, jual beli hewan yang kabur, namanya jamalun syarid. Ini ada dalam riwayat. Jual beli yang namanya baik habarul habalah. Ada hewan bunting. Yang dijual bukan yang bunting itu, tapi janin dalam perut yang bunting tadi. Yang lebih parah lagi, ditunggu lahir janinnya sampai dia gede, bunting lagi, yang dijual janin dalam buntingnya bunting tadi itu. Ya janinnya janin tadi itu. Namanya habarul habalah. Ini majhul. Jual beli ikan di air. Barakallahu fikum. Ini semuanya banyak kasusnya
dan rata-rata dimasukkan dalam kategori bai'ul gharar. Dipahami ya? Ketika betul-betul tidak ada wujudnya, tidak boleh. Atau betul-betul tidak bisa diserah terimakan, maka tidak boleh dia akan jual belikan. Namanya bai'ul gharar. Ada mulamasa, ada munabadzah, ada bai'ul hasad, ada asabul fahl, ada darbul jamal, macam-macam. Sekian banyak yang disebutkan dalam periwayatan hadis, itu semuanya kembali pada pembahasan ini, bai'ul gharar. Yang mungkin bisa kita sebutkan yang kekinian ya. Kalau membahas yang di masa lalu terlalu banyak. Yang dibahas mungkin sekarang ini kekinian. Kita mulai dari dunia perairan. Yang punya tambak, yang punya kolam, ya, yang punya budidaya ikan. Barakallahu. Apa hukumnya bai'us samak fil ma'? Menjual menjual ikan yang dalam airnya. Antum punya tambak bandeng, tambak udang, tambak sekian meter, sekian hektar begitu. Kamu bilang sama pemborong, semua yang kamu lihat ini saya punya tambak ini 1 hektar ini. 1 hektar ini saya bagi menjadi 6 petak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 petak ini. 1 hektar ini. Ini tambak bandeng. Ini bandeng super ini. Ini semuanya saya jual kepada antum 1,5 miliar. 1 hektar ya akhi. Bandeng apa ini? Hukumnya apa ya Pak? Loh kok diem? Hukumnya apa ini? Jangan mentang-mentang gak punya tambak terus bingung. Ya udah saya ganti kolam ikan. Antum budidaya lele. Ada kan? Ada lele. Nih 10 kali 10. Besar ya. Gede deh ya, Pak. 10 kali 10 lele ini. Kelihatan ikannya. Masya Allah gitu. Wah banyak ini. Orang ini 10 kali 10 ini empang saya ini. Lele yang ada di sini saya jual 5 juta. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Ada sebagian ikhwan punya budidaya gurame. Dia punya empang, guramenya, segala macamnya. Ini saya jual 5 juta. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Coba diem. Ya sudah, saya contoh lagi. Ada sebagian ikhwan jual beli ikan hias. Ikannya taruh di mana? Ikan hias taruh di akuarium, akhirnya tempat-tempat yang jernih airnya, kelihatan ikan koi segala macamnya itu, ikan lohan segala macamnya ya. Ada yang tersendiri, piranha atau apa gitu, atau ikan dolar, masya Allah. Apa hukumnya jual belikan dalam air? Namanya bai'us samak fil ma'. Ya Allah, ini harusnya dikasih sesuatu yang menarik ini. Door prize namanya harusnya. Apa door prize ya, Pak? Hukumnya apa? Kenapa nggak boleh? Kalau Anda mengatakan boleh itu lebih enak karena hukum asal. Dalilnya mana? Wa halallahul bai'a. Anda mengatakan tidak boleh itu berat. Apa alasan mengatakan tidak boleh? Iki sih jawab, iki sih. Hukumnya apa? Tidak bolehnya kenapa? Apa? Speaknya. Jelas tadi ini empang lele saya 5 juta. Empang gurame saya 5 juta. Tadi yang bandeng 1 hektar 1,5 miliar. Kebanyakan ya 100 juta sudah. Jelas tuh harganya. Pasar apa? Dan itu kan pulaan sama saya. Usah nanti pasar atau jual sendiri. Ini kan jual gelondongan ini. Antum kan nanti terserah antum mau jual kiloan, mau jual apa kan terserah antum. Antum sekarang sama saya pulaannya ini.
Saya pemilik barang mengatakan sekian, sekian, sekian. Yang dibilang apa tadi? Boleh apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Belum jelas? Belum jelas barangnya. Ikan. Oh, jumlahnya. Secara mutlak, berarti ketika ada orang yang jual ikan hias tuh, di akuarium, hukumnya apa itu? Nggak boleh. Ikan dalam air, nggak boleh. Nah, anak yakin antum ada yang punya akuarium. Saya punya mana? Nah, berarti antum nggak halal tuh antum punya akuarium. Antum jual beli ikan dalam air, katanya nggak boleh. Nah, mulai dirinci katanya. Apa perinciannya? Itulah kaidahnya. Yang dibahas sekarang itu realnya. Kata saya menjual dawa Ustaz, itulah kaidahnya antum ketika ngaji seperti ini, dikasih kaidah. Sekarang penerapan. Taunya saya Ustaz, empang saya ini lele 5 juta. Wani apa ora? Yang ini gurami ya 5 juta. Wani apa ora? Kebanyakan kaidah itu sampai aja ngambil sudah. Saya nggak tahu kaidah seperti itu, yang penting 5 juta. Real dong, yang real langsung jawabnya itu. Jangan mengulangi kaidahnya. Hukumnya apa? Waduh. Saya tambahin keterangan sedikit. Ketika ada yang menawar, dia bilang, Pak, saya kepingin sampling. Tahu sampling? Nah, dia nurunkan itunya, satu jarinya, jalannya, dapat. Nih, lelenya segede ini. Cari lagi, dapat. Wah gede. Nih, guraminya, wah botonan segede ini. Kalau tambah udang, diturunkan itunya ke tenggelam ke bawah. Saya ada pakan di situ. Saya turun, dinaikkan. Set, ada udang yang naik pada situ. Nih, ses sekian. Kalau misalnya dia kepengen ses, yang ada itu ditimbang. Sekilo isi berapa? Kalau sekilo isi 20, namanya udang ses 20. Gede-gede. Pengertian sekilo isinya 20 biji. Namanya udang ses 20. Nah, kalau misalkan isinya 60, berarti sekilo isinya 60 biji. Udangnya ses 60. Gitu ya. Dia lebih kecil. Kalau yang sesnya 20 mahal, kalau sesnya 60 lebih murah. Pas diangkat semuanya gede-gede dihitung ses 20. Mahal lagi Pak, sudah 1 hektar 100 juta. Piye apa iki? Gimana hukumnya ini? Hah? Kenapa enggak boleh? Tidak boleh dikarenakan ada unsur perjudian, spekulasi, gitu ya. Jadi kalau tadi jual beli ikan koi tadi nggak ada masalah. Apa juga tidak boleh? Loh, ya apa sih? Pas kira ikan koi pada menangkap ya bos. Takut sama ikan koi kenapa? Dari kaidah yang disebutkan tadi, yang tidak boleh itu kan ketika ada unsur gharar, barang tidak jelas. Kemudian ada unsur spekulasi tinggi perjudian. Maka dari sekian banyak kasus yang real di masyarakat yang menjual ikan dalam air itu kan macam-macam.
maka dikasih persyaratan. Bisa kamu membahasakan boleh dengan syarat, bisa kamu bahasakan tidak boleh apabila. Pembahasan saya, Pak. Kamu katakan boleh dengan syarat. Satu, ikannya kelihatan. Jadi ketika di kolam itu kelihatan ikannya. Kelihatan. Berarti kalau airnya butek, tahu butek ya? Tidak kelihatan ini. Ini berapa ikan? Kamu nggak bisa memperkirakan. Maka tidak boleh. Tapi kalau ikannya jernih, kayak penjual ikan hias tadi itu kan jernih, atau kelihatan itu. Yang kedua, bisa diprediksi jumlahnya. Berarti harus menghadirkan tim ahli. Ini biasanya sekian. Bisa kamu tanya pas ketika kamu tebar bibit berapa ribu, itu bisa kamu tanyakan. Nanti ketemunya dari pengalaman yang hidup sekian gitu. Kelihatan dari karena dia jernih, nampak ikannya gede gitu. Wah, gede-gede ini. Gitu. Difahami misalnya? Ini nampak ikannya, jernih airnya ya, nampak ikannya. Kemudian yang kedua, bisa diprediksi. Entah itu secara jumlah atau secara besar kecilnya. Dan yang ketiga, langsung diambil di tempat. Deal, langsung kamu panen, bawa ke tempatnya. Yang seperti ini diperbolehkan. Apalagi kalau kemudian jual kiloan atau bijian, lebih boleh lagi. Sebab harus diambil dulu, dihitung sekilo, baru kemudian diperjualbelikan. Ini lebih boleh lagi. Kayak ikan hias. Antum tidak menjual semua yang dalam akuarium dia itu, kamu pilih. Yang ini. Dia diambil sama dia, tangkepin. Seret, dimasukkan di kantong plastik. Seret, kantong plastik. Kan gitu ya, ketemunya 10 biji, harganya sekian. Itu nggak ada masalah. Difahami? Jadi pembahasan bai'us samak filma, jual beli ikan dalam air, tidak mutlak dinyatakan haram. Difahami? Dinyatakan haram ketika padanya ada unsur spekulasi, barakallahu, atau nggak mungkin terima barangnya, atau nggak jelas barangnya. Barakallahu. Maka dengan sistem jual beli udang dengan air yang butek tadi itu, ya, empang udang itu butek, nggak ada istilahnya udang jernih, nggak ada, berarti butek dia. Walaupun menggunakan sistem sampling adalah ya juz, dikarenakan dimasukkan dalam kategori bai'ul gharar. Juga termasuk perjudian di situ. Pas di sampling gede-gede semua yang muncul. Size 20 dihargai semua size 20. Begitu dipanen size-nya 60 semua. Yang 20 paling sekian kilo aja, sekian kintal aja. Yang lainnya cuma size 50, size 60. Siapa yang rugi? Pembeli. Begitu dipanen size-nya 20 semua, bakal ada yang size 15. Jumbo-jumbo itu. Harganya naik karena dolarnya naik. Itu hebatnya udang. Jual beli udang menggunakan dolar, naik. Yang untung adalah pembeli. Adalah yajuz. Atau lele. Lele kan enggak nampak tuh ikannya itu. Atau gurame. Enggak nampak itu guramenya itu. Langsung borong yang sekian 5 juta. Adalah yajuz. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dipanen. Jelas ini orang kepingin beli, panen semuanya. Kan biasanya kan pakai jaring gitu, tinggal diangkat, jadi langsung ditimbang sekian kintal, harga sekian, nego, oke, deal, dibawa pulang sama dia. Tapi kalau langsung lah ya juz. Tapi kalau kolamnya jernih kelihatan itu. Saya perkirakan ini jumlahnya 1 kintal, gedenya sekian, dah, harga sekian. Deal, labas, langsung diambil di tempat, antum bawa pulang ikannya, barakallahu fikum. Itu namanya bai'us samak filma. Barakallahu fikum. Dipahami misalnya ya? Kalau yang di di dunia anak, ini yang termasuk bai'ul gharar, yang pada permainan anak-anak. Permainan berbayar dapat hadiah. Paham enggak? Dapat hadiah. Jadi ada permainan nembak sesuatu.
entah angka atau barang begitu. Ya, sekali tembak 5.000. Ya, yang kamu dapatkan itu tidak kena, Anda belum beruntung. Beli lagi, tembak lagi, tidak kena lagi, beli lagi, kena nomor 1, dibalik, Anda mendapatkan beng-beng. Tahu nggak beng-beng? Oh, beng-beng. Hah? Wafer coklat beng-beng. Harganya berapa itu? Hah? Berapa? 1.000, 2.000 rupiah. Kamu bayar berapa ini? 5.000. Ada namanya gharar. Paham nggak? Gharar itu. Penasaran antum? Beli lagi. Tak kata lagi. HP mungkin sampai 50.000. Pas yang ke-10, coba. Tas kena angka 5. Set. Selamat, Anda mendapatkan sisir. Nah, ini semuanya termasuk gharar, termasuk maisir wal qimar. Hadzal la yajuz. Dan yang semisal itu banyak ikhwan, enggak diizinkan, barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan dia semata-mata bermain dengan tanpa ada hadiah, labas. Itu perkara yang sifatnya mubah. Atau ke kebun binatang, ada permainan anak tembak-tembakan gitu, 1 peluru dihargai 500, antum beli 5.000 dapat 10, antum latihan tembak, pilih 10, wis puas. Nah, itu perkara yang sifatnya mubah. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Termasuk dalam bay'ul gharar yang berkaitan dengan masalah dunia pertanahan. Jadi kan dunia pertanahan. Jual beli tanah. Taib. Jual beli tanah di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, yang termasuk gharar disebut dengan bai'ul hasad. Jual beli kerikil. Itu maknanya bukan zatnya kerikil. Kalau jual beli kerikil tidak ada masalah, Evan, untuk pembangunan. Tapi ini bahas sekarang, kerikil itu dijadikan sebagai alat untuk mematok tanah yang dijual. Kamu penjual tanah, tuan tanah nih, tuan takur. Ada yang mau beli? Silakan. Ini kerikil, antum lempar ke depan sana sekuat tenaga. Begitu kerikil jatuh dari tempat kamu berdiri sampai tempat jatuhnya kerikil, tandai patok. Tek. Itu adalah panjangnya. Antum lempar sebelah sana untuk lebarnya, dilempar. Ini lemparan kamu tadi dari mulai panjang dan lebar, saya hargai 20 juta. Tanah ya? Udah. Nah, itu bilang ancang-ancang wis. Wah, ini kerikil dan dipastikan. Ancang, tahu-tahu set antunya terpeleset. Kletek. Pleset. Des. 2 meter. Allahul musta'an. Hanya antum sebelah sana sekuat tenaga lempar kerikilnya sebelah sana, melesat, melayang. Kena angin 10 meter 2 kali 10 20 juta. Padahal 2 kali 10 sama dengan 20 meter persegi. Harga 20 juta. Semeter perseginya berapa? 1 juta. Sudah hak 20 jutanya. Namanya bai'ul hasad. Yang satu lagi punya trik dia, ngerti dia. Ngelemparnya bukan ke atas. Ngelemparnya itu lurus. Kayak gangsing gitu ya. Oh, panjang. Dawa itu. Terjatuh 50 meter. Sebelahnya juga begitu, 50 meter. 50 kali 50 meter sama dengan berapa ya? Apa itu? 2.500 meter persegi, 1/4 hektar. Harganya berapa? 20 juta. Di kota Solo. Itu namanya bukan jual beli, Pak, gratis. Siapa yang rugi sekarang? Penjual. Ada gharar, termasuk maisir wal qimar. Barakallahu fikum. Wallah, insyaallah ya. Sekarang dunia perburungan. Saya bikin cuplikan, nanti antum kiaskan dengan yang lain. Kan sekarang banyak ikhwan senang burung ya. Nah, kalau si burung jual beli burung, masya Allah. Suatu kali burungnya lepas. Nah, lagi dikasih makan, tahu-tahu dia burungnya nerombol, terbuka, tak terbang keluar.
nemplok di atas sebuah genteng. Waduh, ya apa ini? Nah, ada pembeli. Loh, mana burung kamu yang dulu tuh? Saya suka burung itu, mau tak beli itu. Tuh, di atas genteng. Kalau kamu mau, saya jual kepada kamu burung itu separuh harga. Cukup dhewe kono genteng. Baik. Harganya itu mahal, jutaan. Sudah untuk antum 2 juta saja, tapi ya di genteng tadi itu. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hukumnya apa ya, Pak? Anda mengatakan tidak boleh kan? Tidak boleh, nggak boleh. Malah dirinci oleh para ulama. Tergantung daripada kebiasaan burung itu sendiri. Makanya harus paham dunia perburungan. Jangan menggunakan satu kaidah ini aja. Tidak boleh. Kenapa terbang? Tanyakan kepada ahli burung. Burung punya kebiasaan. Ketika burung itu terbang dan punya kebiasaan pulang ke kandangnya sendiri, berarti dia bisa diserah terimakan. Sah. Tapi kalau burungnya kabur, ya kabur. Tidak bakal balik dia. Ya sudah, tidak sah dikarenakan ghairu maqduri taslim, tidak bisa diserah terimakan, termasuk gharar. Yang tahu siapa? Ya ahli burung. Burung itu yang ngerti tentang burungnya begini, begini. Ketika di luar kebiasaan, maka itu pengecualian. Ini biasa balik nih, Pak. Burung ini biasa. Memang saya sengaja saya buka tutup pintunya itu. Memang dia saya latih terbang nih, baik lagi. Dah, banyak dengan 2 juta. Ditunggu sampai malam gak balik-balik. Tahu-tahu udah gak ada. Ya apa ini? Seperti ini kembali kepada sang pembeli. Kalau dia gak ridho, maka difasakh. Dikarenakan barangnya tidak bisa diserah terimakan. Maka sang penjual mengembalikan uang kepada sang pembeli. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Al-muhim semua jual beli yang mengandung unsur gharar, barangnya tidak ada atau majhul, tidak jelas, tayyib, atau yang tidak bisa diserah terimakan barangnya, maka tidak boleh dalam Islam, termasuk gharar. Maka persyaratan yang pertama terkait dengan al-mabi adalah barang yang diperjualbelikan itu harus ada atau bisa diserah terimakan. Barakallahu fikum. Allah ta'ala alam bisawab. Jambi lagi. Sedikit lagi. Yang kedua, dari persyaratan yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, ayyakunal mabi' maqbudan. Barang yang diperjualbelikan itu sudah maqbud, diterima oleh sang penjual. Maqbudan. Ini apabila barang tersebut dia dapatkan dengan membeli di tempat yang lain, dari barang kulaan atau semisalnya. Barang itu harus maqbud, sudah diterima oleh sang penjual. Kalau penjual pemilik harta, atau diterima oleh yang menduduki posisi penjual. Sahabat dari Evan? Lupa lagi. Maklarnya atau wakilnya atau cabang agen resminya. Dipahami insyaallah ya? Ini disebutkan dalam banyak hadis, seperti dalam hadis dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan atau menjual makanan, barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjual kembali hingga dia menerima makanan tadi. Yaqbidahu, mengqabadnya. Hadisnya dalam banyak riwayat pembahasan masalah makanan ya, kawan. Sebagian fuqaha menyatakan khusus untuk makanan.
Tapi pendapat yang rajih bukan semata-mata makanan. Berlaku untuk makanan, food, dan berlaku untuk semua barang yang diperjualbelikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim setelah membawakan hadis seperti itu, qala Ibnu Abbas, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu. Dan aku tidak menduga segala sesuatu melainkan hukumnya sama seperti makanan tadi. Sehingga dibikin kaidah umum, bukan semata-mata makanan. Barang yang diperjualbelikan, baik makanan ataupun barang-barang yang lainnya, adalah barang yang sudah diterima oleh sang penjual ketika dia kulaan dari tempat yang lain. Barakallahu fikum. Maka menjual belikan barang yang belum diterima dilarang. Namanya bai'u ma lam yuqbad. Jual beli sesuatu yang belum diterima oleh sang penjual. Adalah ya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah qabd, penguasaan barang. Mereka membahas bab ini dikarenakan masing-masing barang itu qabdnya beda-beda. Hukum asal qabd itu kan diterima. Misalkan barang atau pegang kita qabd. Kitab, ini kamu pegang kitabnya, qabd. HP, pegang HP-nya, qabd. Makanan, pegang makanannya, qabd. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada orang yang jual beli rumah. Dicekal sih ngono, cep gitu. Qabd. Tidak demikian. Ada orang yang jual beli tanah yang dicekali gitu, qabd. Ada yang jual beli mobil, macam-macam. Itu dibahas oleh para ulama apa dhabit qabd. Yang mereka sebutkan nanti yang rajih insyaallah taala ya ikhwan terkait dengan al-qabd ialah kaidahnya qabdu kulli syai'in bihasabihi. Qabd penguasaan masing-masing barang tergantung barangnya masing-masing. Bisa jadi dengan qabd haqiqatan, diterima secara hakiki, pegang langsung barangnya. Karena mungkin dipegang dari bawah. Taib, bisa dalam bentuk intiqal. Intiqal, memindah tempatkan barang tadi. Antum misalkan beli buah-buahan sak keranjang, enggak mungkin kamu cekali semua, tangan kamu cuma 2. Sak keranjang itu kamu angkat, kamu gotong, dipindah tempatkan tempat yang lain. Entah di rumah kamu atau simsar kamu, wakil kamu, cabang kamu, atau yang penting di luar tempatnya sang penjual yang asal. Namanya intiqal. Antum beli mobil, dipindahkan dari showroom keluar showroom. Dipahami ya? Atau dalam bentuk at-takhliyah, dikosongkan. Seperti kayak rumah, antum beli rumah, dikosongkan sama pemiliknya, sudah kunci dikasihkan sama kamu, itu namanya qabd. Atau dalam bentuk dikasih alamah, tanda-tanda kayak tanah. Antum dikasih patok. Dah. Umumnya menggunakan sertifikat. Ini sertifikatnya atau surat jual beli tanah, petok dia atau apa gitu ya, terkait dengan tanah tadi itu. Itu namanya qabd. Sehingga qabdu kulli syai'in bihasabihi. Diulangi lagi, persyaratan yang berikutnya terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diperjualbelikan maqbud, sudah dikuasai oleh sang penjual. Paham ya? Entah dia buat sendiri atau dia kulaan dari tempat yang lain. Sudah dia kuasai oleh dirinya. Bisa di tempatnya dia, bisa di maklarnya dia, bisa di wakilnya dia, bisa di farak cabangnya dia, atau bisa al-muhim sudah berbeda dengan tempat kulaannya. Barakallahu fikum. Antum misalkan kulaan HP di counter, beli gini-gini, antum ambil. Antum melangkah nyebrang jalan, di sebelah sana antum akad dengan sang penjual, nggak ada masalah. Kalau antum akad di tempatnya sang penjual HP, tempat kamu kulaan, gak diizinkan. Antum kulaan buah-buahan dari istana buah, macam-macam. Antum tidak boleh transaksi dengan konsumen antum di situ. Antum pergi dulu dari situ, menjauh,
baru antum akad dengan konsumennya antum. Itu namanya diqabd terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Allah taala alamu bis-shawab. Difahami insyaallah ya? Dipahami. Masyaallah. Itu poin keberapa ya, Pak? Kedua ya. Barang yang diperjualbelikan tadi harus ada atau mungkin setelah terimakan. Di sini ada pembahasan larangan jual beli gharar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan makbub. Ini larangan baik malam yuqbab. Baik malam yuqbab. Ini sampai jam berapa ini? Setengah 12 lebih 1 menit. Ya Pak. Stop dulu atau gimana? Hah? Berarti dulu nih. Hah? Nanti teruskan Habib Zuhur. Saya kasih mukadimah dulu. Tadi kita sudah memiliki pembahasan baik mala yamlik, jual beli yang belum dimiliki. Yang kedua, jual beli yang belum setelah terimakan. Nanti Habib Zuhur akan sedikit membahas perkara kekinian terkait dengan jual beli sistem murabahah. Jual beli sistem murabahah yang berlaku di bank-bank syariah untuk akad sistem mereka yang for sale. Barang-barang yang diperjualbelikan mereka bisa menggunakan namanya sistem murabahah. Nanti akan kita ulas Habib Zuhur nanti. Camkan baik-baik beberapa qawaid yang telah kita pelajari pada syurutul bai'. Dan masih menyisakan beberapa persyaratan terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Nanti akan dibahas insyaallah Habib Zuhur nanti. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah ta'ala.